Saya minta salah satu tuh share screen itu yang tombol di bawah paling tengah. Jadi saya bisa share apa? PowerPoint yang di sana belum masuk di saya tadi, Kohan. Ada apa-apa dari saya. Pokoknya nanti Kohani aja yang jadi host salah satunya nanti. Iya. Siapa yang ngatur itu ya? Ada di sini sudah. Ibu Debi. Ya, Eklesia Momere itu. Iya, bisa dicoba dulu. Oke. Sip. Saya. Sip. Keren. Iya. Ya. Ini yang belum bergabung dari Larang Tuka, yang Ende sudah bergabung. Iya. Larang Tuka sudah ada beberapa dari Larang Tuka. Ada Pak Ventu itu, Pak. Iya. Dia pemandangannya laut soalnya, Pak. Wah, ini dia. Salam. Tadi lagi berenang dia di laut, Pak. Saya pikir dia lagi sibuk baptis orang tadi. Cari ikan. Cari ikan, ya. Ini ada kota baru, itu nanti calon pos PI kita, Kohan. Luar biasa. Aurel Wulandari itu sama Ibu Rian Watun itu dari Larang Tuka, anggota jemaat di Pak Pentu, GBI Rock Larang Tuka. Ya. Tinggal kita tunggu beberapa orang, 5 menit lagi. Silakan kalau mau ngobrol dengan Pastor Hani, sudah malam loh di sana, saudaraku ya. Jadi, tapi demi kita di sini waktunya sangat baik. Ya. Kami terima kasih sekali, Kohan. Oh iya, enggak apa-apa. Ya. Oke kok. Waktunya yang sudah begitu malam. Tadi anak saya Kitty bilang, kok ucapan terima kasih belum selesai. Salam Pak Krisware, apa kabar? Ya, shalom Ibu Esi. Itu udah Pak Ventu itu tadi. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ende buka videonya. Cece Lulu, salam. Shalom. Kopinya nggak tenggelam ya. Calon gembala kota baru ini. Shalom. Ya, Pak Kris, shalom Pak. Ibu Esi, shalom. Wah, ini dari Leo Leba sudah bergabung itu, Kohan. Itu, Pak Simon. Shalom, Pendeta Simon. Pak Simon, shalom. Biarlah kami dituntun oleh Roh Allah malam hari ini, sehingga terjadi terus kebangunan rohani, dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu mengambil alih setiap pikiran, jiwa hati kami, sehingga itu menjadi pembekalan bagi kami Tuhan, selama kami dipercayakan atas Flores, bahkan di mana saja rekan kami, anak-anak kerajaan, di mana saja berada, kami berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan, dan kami menaklukkan segala sesuatu yang menghambat tentang rencana Allah, segala macam kegelapan manipulasi setan yang bekerja kepada dunia kefasikan,
Dan biarlah kami terus membangunkan kerajaan bagi Kristus sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikannya, kami akan membukakannya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita naikkan satu pujian ya. Yesus lama bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Tidak Pujianku dapat balas kasihnya, dia angkatku jadi anaknya, dia angkatku jadi anaknya. Tidak mati dalam bagi dia sembahku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki. Aku hikmat yang daripadamu. Dan kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba membangkitkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, membangun setiap kami, mempersiapkan setiap kami untuk kami bergerak bersama dengan Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada Kohani, dan saya berharap saudara bisa mengikuti sesi ini untuk benar-benar kita menikmati pengajaran ini, dan juga ini merupakan satu kebahagiaan buat kita karena kita dipersiapkan untuk masuk kepada sebuah pergerakan baru dimanapun kita berada, khususnya untuk Flores, ya. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat hari Jumat Agung. Saya tadi pagi ngisi di gereja, kemudian siangnya saya baptis 5 orang. Sukacita sekali bahwa Tuhan bergerak di mana-mana. Ya. Apakah suara saya jelas? Belum, kalau jelas? Ya, okay. Jelas ya. Baik. Ada beberapa yang diantara penonton yang melihat hari ini ataupun peserta daripada seminar ini yang saya belum kenal. Perkenalkan saya, nama saya Hania Saputra. Saya mengembalakan 2 gereja di Australia. Yang pertama di kota Perth, yang kedua di kota Brisbane. Dan saya ada di kota Brisbane saat ini. Ya, saya sudah menikah 32 tahun. Kemudian dikaruniakan Tuhan 3 anak, 1 putri, 2 anak, dan 1 cucu sekarang. Ya. Dan hampir setahun ini saya tidak kemana-mana, setahun lebih, saudara. Ya, tapi saya tetap tidak frustrasi karena saya anggap kalau saya main ataupun menjaga cucu saya itu adalah pelayanan juga. Jadi saya rasa pelayanan itu bukan cuma di belakang mimbar. Ingat baik-baik, ya. Pelayanan itu dalam kehidupan kita. Yang paling jelas adalah begini, bahwa kalau saudara itu dipanggil, ya, dipilih oleh Tuhan dari miliaran jiwa yang di atas muka bumi. Itu merupakan satu anugerah, satu kehormatan bagi kita. Bukan cuma untuk diselamatkan, bukan cuma untuk diampuni, tapi juga diberi kesempatan untuk melayani dia. Nah, tugas saya pada malam hari ini adalah untuk memberikan tingkatan daripada kepemimpinan, ya, leadership, 5 level of leadership. Jadi ada tingkatan daripada kepemimpinan itu 5 level, saudara. Ya, nanti saya akan bawakan, saya akan tunjukkan sekarang aja lah. Saya akan share tentang, ya, saya akan share. Oke, kelihatan semuanya?
Ya, kelihatan semuanya ya. 5 tingkat kepemimpinan. Ayat yang saya ambil itu ada di Yohanes 15. Perhatikan satu ayat ini saja. Ya, karena ayat ini adalah sebenarnya banyak ayatnya di dalam Perjanjian Baru. Ya, ketika Yesus datang secara ya, tubuh yang mengambil tubuh manusia seperti saudara dan saya, itu dia berbicara, dia mencari murid-murid, bahkan dia menentukan mereka menjadi rasul-rasul daripada kerajaan Allah ini. Nah, salah satu ayat yang sangat menonjol yang saya ingin berikan kepada saudara adalah terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yang berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Nah, ini pergi kemana? Bukan pergi shopping, ya, bukan pergi mancing, bukan pergi untuk kerja, bukan pergi untuk mana-mana. Tapi saudara harus perhatikan begini, bahwa Tuhan telah menetapkan kita semua untuk pergi. Pergi melayani. Pergi untuk menjadi kepala, bukan ekor. Pergi untuk mendedikasikan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang bisa merubah kehidupan kita dari 0 menjadi 100. Dan bukan saja dikatakan supaya kamu pergi melayani, tapi selalu dikatakan begini, menghasilkan buah. Selalu berhasil. Berhasil itu bukan bicara tentang bicara tentang jumlah yang banyak. Kalau Tuhan berikan kesempatan kita untuk mendapatkan jumlah yang banyak, praise the Lord, puji Tuhan. Tetapi yang jelas adalah begini, apapun yang kita kerjakan, kalau kita menaati ataupun berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan, pastilah ada buah. Sebab Tuhan katakan begini, buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, ini penting sekali. Ya, ayat koma di sana itu, dia bicara tentang pemilihan kita, dia bicara tentang pengutusan kita, dia bicara tentang menetapkan buah kita, dia bicara tentang buah kita tetap, tetapi dikatakan begini, supaya apa yang kamu minta, ini bukan minta rumah, bukan minta pekerjaan, bukan minta keadaan keuangan kita lebih baik, bukan itu. Tetapi saudara masih ingat sekali bahwa di Lukas 10, di Lukas 10 itu mengatakan begini, tuaian itu memang banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Maka mintalah kepada Bapa, maka Dia akan memberikan pekerja-pekerja. Jelas sekali di sini ada hubungannya. Apapun yang kita minta, yang pasti dikabulkan oleh Bapa itu tentang pelayanan. Nah, kalau saudara benar-benar mengerti tentang pelayanan, saya yakin percaya bahwa kehidupan saudara itu kaya sekali. Apa yang saudara minta dalam pekerjaan, pekerjaan Allah yang diberikan kepada saudara, itu saudara minta, kemudian Tuhan jawab. Itu akan memperkaya, itu akan menebalkan istilahnya iman kita. Nah, hari ini, pada malam hari ini, secara singkat saja saya akan jelaskan mengenai 5 level kepemimpinan. 5 level dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah, saudara lihat di sana, yang paling bawah, yaitu fondasinya. Saya ingin naik level 1, 2, 3, 4, dan yang paling top 5. Level 1, bicara tentang posisi. Bicara tentang posisi. Kemudian level 2, bicara tentang, istilahnya itu, mengizinkan. Mengizinkan itu, nanti saudara akan mengerti apa artinya mengizinkan. Bicara tentang relationship, bicara tentang bagaimana orang itu mengikut saudara, bukan karena terpaksa, tetapi mereka mau mengikut saudara. Jadi mereka memberikan izin kepada diri mereka untuk mengikuti saudara. Kemudian yang ketiga adalah reproduksi. Selalu lihat kalau kita melayani itu selalu ada hasil. Level yang keempat adalah bagaimana kita membangun hubungan. Membangun hubungan. Jadi kalau orang mengikut saudara sebagai pemimpin,
maka itu adalah hasil dari apa yang saudara lakukan untuk mereka. Dan yang paling atas, paling top, pinnacle, puncak, itu adalah orang mengikut saudara karena siapa diri saudara. Dan juga apa yang saudara percayai dalam hidup. Ini cukup menarik, saudara, apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, kita akan perlahan menuju kepada level yang pertama dulu, posisi jabatan. Ya, sebagaimana kalau dunia kita ini mungkin di gereja lah, saya pikir ya kita ambil secara kecil sekali, yaitu di gereja. Mungkin saudara dapatkan perintah ataupun diangkat oleh Pak Pendeta ya, John Darung sebagai usher, sebagai pemusik, sebagai praise and worship leader, apa saja. Ya, saudara memiliki jabatan itu. Nah, jabatan ataupun posisi itu jangan dilihat bahwa sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya kalau dalam level, 5 level ini adalah posisi yang paling rendah. Kalau saudara memiliki posisi ataupun jabatan itu, maka itu berarti bahwa pemimpin saudara itu percaya kepada Anda. Nah, tugas kita, kalau kita dipercayai, kita harus bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Mereka bisa pilih orang lain. Kadang-kadang saudara bisa merasa gini, loh, ya, suaraku, talentaku itu tidak di sana. Kenapa Pak Pendetaku ini mau aku yang melayani? Mungkin kita sendiri tidak bisa melihat karunia kita, tetapi orang lain bisa melihat siapa diri kita. Dan pendeta saudara itu mempercayai saudara. Oleh karena itu kita yang dipilih, yang memiliki posisi jabatan, kita harus benar-benar bertanggung jawab atas jabatan itu. Jangan kontaminasi dengan semua yang terlihat di bumi Indonesia. Begitu ada pejabat, ya, jabatan, orang yang memiliki jabatan disebut pejabat. Ya, saudara lihat semuanya menggunakan posisi itu untuk mencari kesenangan pribadi. Tapi kita tidak demikian. Di kerajaan Allah kita bertanggung jawab. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita memberikan dengan segenap hati kita. Nah, kalau kita punya posisi, maka otoritas itu diakui. Memang saudara beda dengan jemaat biasa, karena saudara memiliki jabatan dan memiliki tanggung jawab itu. Di sanalah kita dituntut untuk mengaplikasikan dengan bijaksana. Memiliki posisi ataupun jabatan bukan berarti Anda telah sampai ke posisi ya ke satu tingkatan yang luar biasa. Tetapi justru dengan posisi Anda memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Anda memiliki kesempatan untuk mengasah talenta saudara, memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan posisi ini, maka setiap pemimpin itu mengasah dan menentukan kepemimpinannya. Ada banyak yang memiliki posisi, kemudian sifatnya berubah. Itu nanti saya akan bicara tentang negatifnya. Tetapi yang jelas adalah begini, jikalau Anda punya posisi, saya harapkan sebagai seorang pemimpin kerajaan, saudara harus bangun jembatan. Apa maksudnya bangun jembatan, Pak Hani? Yaitu saudara melayani dengan sungguh-sungguh sebagai hamba. Dan saudara mulai mau ngerti ya, atas orang lain. Kita selalu kepingin dimengerti. Tapi sampai kapan kita mau mengerti orang lain? Justru dengan posisi kita harus melayani dari bawah dan berusaha untuk mengerti orang lain. Kemudian tidak semua ya, sebagai seorang yang memiliki posisi ataupun jabatan, saya sendiri mengakui, tidak semua pertanyaan daripada jemaat saya yang saya bisa jawab saat itu. Terkadang saya harus ngomong begini, maaf ya, aku tidak bisa jawab hari ini. Tetapi aku janji, aku akan cari jawaban itu daripada Tuhan. Maka saudara tidak perlu merasa gengsi harus menjawab setiap pertanyaan yang ada.
Kadang-kadang kalau kita ini merasa panik karena kita punya posisi, kemudian kita jawabnya ngawur, itu lebih blunder lagi ya, lebih celaka lagi. Saudara tidak memiliki semua jawaban, ya. Kita justru sebenarnya harus memberi kesempatan untuk orang lain memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Sehingga apa? Kita itu tidak perlu merasa gengsi, merasa bahwa orang lain lebih pintar daripada kita. Justru kalau saudara itu seorang pemimpin yang tulen, saudara itu melihat kalau ada orang lain yang lebih berpotensi dengan saudara, saudara rangkul mereka, saudara ajak bekerja bersama-sama, saudara ajak melayani bersama-sama. Nah, bicara tentang posisi ini, saudara, ataupun jabatan, ada negatifnya. Nah, ini saya ingin bacakan kepada saudara. Tolong. Aku tidak jalan ini. Oke. Sisi negatif dari posisi. Ya, sisi negatif dari posisi ataupun jabatan ini. Nah, sisi negatif dari jabatan ini adalah gini. Memiliki posisi ataupun jabatan tidak membuat seseorang itu menjadi pemimpin. Kalau saudara itu diangkat oleh Pak Pendeta Johnny Darung, ya, bukan sebagai wakil gembala, bukan berarti Anda itu ya bisa, istilahnya begini, Anda lebih pintar daripada jemaat yang saudara pimpin. Juga negatifnya adalah begini, karena dengan posisi itu, saudara membanggakan, ya istilahnya saudara itu merendahkan orang lain, membanggakan diri, menjadi sombong, kemudian saudara merendahkan orang lain. Bahkan saudara memiliki jabatan itu, saudara menekan hak pemimpin. Saudara menuntut kiri kanan ya untuk dihormati, untuk dilayani. Sedangkan kalau kita memiliki posisi, sebenarnya kita harus sadari bahwa kita ini memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan lagi minta dilayani, tetapi kita harus melayani orang lain. Kemudian yang keempat adalah kalau terlalu lama kita di satu posisi, biasanya kita tidak bisa maju ataupun gagal memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih berpotensi untuk menjadi berhasil dalam posisi saudara. Justru pemimpin yang sejati, kalau merasa bahwa memang bukan panggilan Anda saat itu, saudara harus mencari suksesor saudara, pengganti saudara yang lebih berpotensi. Sehingga gereja ataupun organisasi di mana mereka mempercayakan saudara sebagai pemimpin itu lebih berkembang, lebih berbuah-buah lagi. Nah, sisi negatif yang kelima yaitu adalah begini. Kita merasa intimidasi dengan kekuatan orang lain, dengan kepintaran orang lain, dengan kehebatan orang lain. Jadi, sisi negatifnya adalah bukan kita ini merangkul mereka, tetapi kita menjauhkan mereka daripada kehidupan kita. Yang rugi siapa? Pertama, saudara sendiri. Saudara tidak bisa belajar daripada orang yang lebih pintar dari saudara. Dan yang kedua, organisasi, di mana ya organisasi ini yang memilih saudara, itu mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Karena sebetulnya ya organisasi ini bisa berkembang, gereja bisa berkembang oleh karena orang ini. Tetapi oleh karena saudara merasa intimidasi, saudara cut, saudara potong orang ini. Nah, itu kurang baik. Ya, yang terakhir adalah menerima yang biasa saja dari bawahan oleh karena mereka melakukan karena diperintah, diharuskan. Nah, begini, saudara. Kalau saudara sebagai pemimpin, saya sebagai pemimpin, saya ini paling senang melihat ya jemaat ataupun orang-orang yang saya bangun, orang-orang yang saya bentuk, itu memiliki inisiatif. Bukan saja mereka itu melakukan karena perintah saya. Tetapi kalau saudara melihat bahwa mereka itu sudah berkembang, mereka itu memiliki satu kedewasaan, mereka itu bisa mengambil satu keputusan, atau setidaknya mereka itu memberikan satu ide kepada saudara. Sehingga kita ini bisa terlihat bukan one man show, bukan satu orang saja. Superman itu sudah mati.
Yang penting itu super tim sekarang. Jadi tim yang kuat. Itu justru yang dikehendaki oleh Tuhan sekarang. Nah, itu posisi yang paling rendah. Nah, kita lihat sekarang. Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Pada waktu dia yang dikatakan dia ini Tuhan dan Guru. Saya masih ingat pada waktu dia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Tidak ada satu pun. Kalau mereka berpergian pada zaman Yesus, mereka tidak ada Uber, ya, tidak ada Gojek, tidak ada apa-apa. Mereka harus jalan kaki. Nah, kakinya itu berdebu. Jelas sekali pada waktu berdebu itu, seharusnya secara tradisi, orang yang memiliki usia yang paling muda itu yang akan membersihkan yang tua, lebih tua. Tetapi di antara mereka tidak ada satupun yang mau menundukkan diri, sehingga Yesus sendiri yang mengambil satu bak berisi air dan satu handuk, dialah yang membersihkan kaki daripada murid-muridnya. Dan ini keterlaluan, ini adat daripada Asia. Ya. Biasanya kalau sang guru itu sudah ngambil bucket ataupun satu ember begitu berisi air dengan anduk. Setidaknya kalau mereka lagi chatting, mereka lagi sibuk berbicara. Ketika Tuhan Yesus membersihkan kaki, entah siapa aja, Petrus, setidaknya ada beberapa murid tentunya yang akan mengatakan begini, oh guru, biar aku yang melakukan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan begini, bahwa Yesus membersihkan setiap daripada kaki murid-murid. Dan akhirnya dia berkata demikian. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Itu di Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat 14 mengatakan begitu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Istilahnya begini, aku yang memiliki posisi yang lebih tinggi. Bukan cuma guru. Dikatakan, I'm your Lord. Tuhan. Posisinya itu di atas segalanya. Aku yang adalah Tuhan dan Guru membersihkan kaki. Aku menginginkan bahwa kalian juga saling membersihkan kaki masing-masing. Nah, ini penting untuk kita sadari. Kalau Tuhan memberikan satu contoh yang baik, janganlah kita ini takabur kalau kita ini memiliki posisi. Saudara, semakin tinggi saudara, semakin saudara itu rendah hati. Padi yang berisi itu semakin menunduk. Padi yang kosong itu selalu tegak. Tetapi padi yang berisi, ya butiran-butiran daripada nasi ataupun beras itu selalu menunduk. Oleh karena itu, saudara yang kasih, jangan saudara dibutakan dengan posisi. Sebab posisi ini level pertama daripada kepemimpinan. Yang jelas adalah begini, kalau saudara memiliki posisi hari ini, ataupun bulan depan saudara memiliki posisi di dalam rumah Tuhan, saudara ucap syukur dan mulai melayani Tuhan ya, dengan posisi itu. Supaya apa? Dikatakan tadi, supaya Anda berbuah-buah dan buah Anda itu tetap. Itu penting sekali untuk kita camkan. Nah, setelah kita bangun dasarnya di posisi ataupun jabatan, kita lanjut ya. Yang kedua sekarang, yang kedua, tolong. Ya, yang kedua adalah kita mengizinkan. Bahasa Inggrisnya adalah consent. Consent ini adalah begini. Ada seseorang yang ngikut saudara. Ya, ada seseorang yang ngikut saudara. Itu bukan karena saudara memiliki posisi, kemudian dikatakan, ini kan atasanku. Ya. Saudara mengikut dengan ngomel bisa, dengan benci bisa, ya, dengan tidak senang bisa. Tapi kalau posisi yang kedua ini, saudara mengizinkan diri sendiri. Saudara memberikan izin, memberikan lampu hijau kepada diri saudara sendiri untuk mengikuti seseorang. Jadi dengan lain perkataan, orang mengikuti Anda karena mereka memang mau mengikuti Anda. Sebab apa? Sebab Anda memberikan pengaruh dengan hubungan yang selama ini terjalin.
Bagaimana seseorang yang memiliki posisi dengan seseorang yang ya istilahnya mulai dimentorkan, pemuridan kan. Itu bisa dalam komunikasi dan lain sebagainya. Mereka bisa sejajar. Mereka bisa merasa bahwa hubungan ini adalah hubungan yang nyaman sekali. Oh saudara, saya yakin percaya satu hal bahwa kalau ada seseorang yang mengizinkan dirinya untuk mengikut saudara, bukan karena posisi saudara, tetapi karena mereka mau mengikut saudara. Saudara adalah, ya, kalau boleh tergolong adalah saudara adalah tergolong pemimpin yang diberkati. Nah kalau sudah saudara, ya bukan cuma satu yang ikut saudara, banyak yang ikut saudara. Maka jelas sekali saudara harus menciptakan energi positif. Sehingga benar-benar kita ini memberikan satu dampak. Di mana saja kita berada, dampak itu benar-benar dirasakan oleh orang-orang sekeliling. Bukan lagi bicara aku. Bicaranya kita selalu mengatakan kita. Kalau aku itu individual, pribadi. Aku hebat, tetapi dikatakan kita hebat. Berarti merangkul semuanya. Dan jalur komunikasi ini kalau sudah ada hubungan yang erat ini, jelas sekali komunikasinya mudah dan lancar. Sebab komunikasinya bukan antara bos dengan pegawai, ya, tetapi yang jelas side by side, bersampingan. Kita bisa bicara seperti sahabat. Kalau sudah pembicaraan komunikasi sebagai sahabat, saya jelas sekali begini. Setiap orang akan tahu persis. Mereka didengarkan dan mereka juga bisa, saudara, ya, mendengar. Mereka didengarkan. Istilahnya usulan mereka apa saja. Mereka tidak perlu merasa bahwa, percuma, ini usulan kecil, pasti tidak direken, pasti tidak dihitung. No. Suara saudara penting. Ide saudara penting. Usulan saudara penting sekali. Maka saudara merasa bahwa didengarkan. Kalau orang didengarkan, itu merasa ada respect. Kemudian saudara juga otomatis saudara dengarkan perkataan orang lain. Sebagaimana si A juga mau didengarkan. Itu komunikasi yang sangat lancar sekali. Nah, di sanalah kepercayaan satu dengan yang lainnya itu terbangun. Kalau ini berlangsung dengan waktu yang cukup lama, maka otentisitas, otentik itu transparan, otentik itu adalah asli. Dengan otentik kita, dengan keaslian kita, siapa diri kita membangun percaya. Dan semakin percaya kita satu dengan yang lainnya, terpupuk, hubungan akan menjadi kuat. Bagi saudara yang sudah menikah, tentunya saudara ya dari awal ya istilahnya honeymoon, saudara mungkin pacaran berapa tahun kemudian menikah, itu mulai saudara bicara tentang trust, bicara tentang percaya, ini mulai terpupuk. Jelas sekali kalau suami istri saling percaya. Sebab percaya itu dasar yang kuat. Saling percaya, maka hubungan itu akan kuat. Dan pemimpin lebih mudah untuk memimpin kalau orang yang dia pimpin itu percaya kepada dia. Nah, mengizinkan ini, saudara, bukanlah sesuatu yang cepat, sesuatu yang kilat. Sebab ini membangun percaya. Saudara harus tahu bahwa membangun percaya itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, ada sisi negatif daripada level kedua ini. Sisi negatif dari pengizinan ini adalah begini, terlihat cukup lembut, ataupun untuk beberapa merasa bahwa terlihat cukup lemah dalam gaya kepemimpinan. Saudara membangun dan memperhatikan orang lain dan membangun hubungan itu bisa dianggap kelemahan bagi mereka yang terpusat, mereka yang cepat, mereka yang mau jadi ya action,
mereka lakukan ini, hasilnya sudah ada di sana. Tapi kalau saudara cukup lama mengikut Kristus, tidak selamanya hasil itu bisa kita lihat dalam jangka waktu seminggu, dalam jangka waktu sebulan. Kadang-kadang kita harus menantikan taburan kita. Tapi harus yakin, apapun yang kita tabur di dalam motivasi yang benar, di dalam Kristus, pastilah akan mendatangkan hasil. Nah, justru disinilah orang-orang yang merasa cepat, orang-orang yang merasa tak, ya istilahnya yang gesit begitu. Mereka itu merasa bahwa kalau orang yang sering memperhatikan orang, membangun hubungan, ini terlalu lambat mereka. Saudara, membangun hubungan itu sangat penting sekali. Adalah mustahil untuk meraih hasil yang lebih tinggi lagi di luar membangun hubungan. Di dalam gereja, saudara, saya sudah melayani Tuhan hampir 40 tahun. Saya camkan, saya bicara kepada diri saya sendiri. Jangan sekali-kali engkau terperangkap dengan membangun pelayanan. Engkau sedang membangun kerajaanmu sendiri. Engkau sedang membangun, apa istilahnya, kredit yang engkau akan terima. Tetapi biarlah engkau membangun manusia. Engkau membangun hubungan. Itu penting sekali. Dan ini biasanya tidak bisa dimengerti bagi orang-orang yang kepingin meraih hasil, ataupun yang saya tulis di sana, achiever, meraih hasil seketika aja. Mereka maunya sekarang, hasilnya sekarang. Yang mereka lakukan hari ini, kemudian hasilnya juga mereka dapatkan hari ini. Sebab membangun hubungan itu butuh waktu. Nah, orang yang membangun hubungan, orang yang memperhatikan orang lain, terkadang, ini lemahnya, ini sisi negatifnya, banyak di take advantage, ataupun dalam bahasa Indonesianya, banyak diambil kesempatan, banyak disalahgunakan, banyak dipergunakan orang-orang demikian. Sebab kemurahan dianggap lemah. Akhirnya begini, orang yang selalu memperhatikan, orang yang berusaha untuk membangun hubungan pemimpin yang turun ke bawah, itu akhirnya tidak mendapatkan respect. Tidak ada batasan lagi sampai di mana. Saudara, saudara harus tahu satu hal bahwa kalau ada orang mau ngikut saudara karena mereka mau, bagi saya, itu merupakan kesempatan saya untuk investasi di dalam orang ini dengan apa yang Tuhan berikan. Selama ini saya mengikut Tuhan. Saya akan bangun, saya akan berusaha untuk perhatikan, saya invest apapun yang terbaik, yang positif bagi orang ini. Bisa bertumbuh, bahkan kalau bisa, dia bertumbuh lebih hebat daripada saya. Nah, the next one, yang ketiga, level tengah. Ada 5 level. Level dasar, posisi, level kedua mengizinkan, level ketiga reproduksi. Bicara tentang produksi. Nah, ini level cukup krusial, cukup penting, karena di dalam produksi ini, saudara bisa naik, kepemimpinan saudara akan meraih respect, atau saudara bisa turun. Saudara kehilangan respect itu. Justru di level yang ketiga, bicara tentang produksi, bicara tentang hasil, inilah yang membedakan antara pemimpin sejati dengan pemimpin yang cuma punya jabatan aja. Sebab bicara tentang hasil, bicara tentang produksi, itu tidak bisa dipalsukan. Hasil atau kosong. Ngomong tok atau ngomong yang punya hasil. Nah, bagi pemimpin-pemimpin yang menginginkan produksi ini kita harus menciptakan satu momentum, satu kegerakan, di mana suasana sukses itu memberikan kredibilitas pemimpin karena hasil yang nyata. Saudara,
Apa yang dibangun oleh, saya ambil contoh aja, gembala saudara yang saudara kenal. Apa yang diraih oleh pendeta John Darul, itu bukan cuma omong, tetapi adalah satu hasil di luar kemampuan seorang manusia. Itu kita bisa percaya bahwa orang ini adalah pemimpin yang setidaknya hari ini kita bisa ikuti. Kita mau mengikutinya. Sebab ada hasil yang nyata. Dia tidak mukulin orang untuk supaya saudara melayani. Dia mengizinkan, dia memberikan kesempatan kepada saudara. Saudara harus tangkap dari jeritan hati. Bukan karena semuanya nanti kalau sudah berkembang, kemudian yang cuma naik itu ya gembala saudara. Tapi setidaknya kalau saudara sendiri melayani kemudian dapatkan hasil, itu senangnya itu luar biasa. Karena kita bisa ngomong gini, Tuhan kok bisa ya pakai aku. Nah, orang pemimpin yang selalu, ini level yang sangat penting sekali. Pemimpin yang mau reproduksi itu selalu berbicara tentang visi yang jelas. Dan juga kreatif sekali. Dia itu bisa memberikan visi dengan jelas kepada jajarannya, di mana mereka itu akan menangkap visi itu dengan jelas. Dan kalau ada masalah, selalu ada masalah. Pemimpin yang handal ini bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana. Kalau memang ada kesalahan, harus dikoreksi. Bahkan mengarahkan orang ini untuk maju lebih lagi. Ini pentingnya. Kadang-kadang pemimpin kita mempunyai satu pemikiran yang lucu juga. Katakan begini, kita tidak mau ditegur sama pemimpin. Begitu ditegur, kita out. Saudara, pemimpin saudara menegur saudara. Bukan karena benci, saudara. Tetapi dia memberitahukan kesalahan kita itu ada di mana. Dan dia menyediakan lagi arahan ke depan untuk kita melangkah lebih. Kita belajar dari kesalahan kita. Sehingga kita bisa mengarah kepada yang benar. Nah, di sanalah kalau boleh saya katakan, interaksinya antara pemimpin yang sejati dengan cuma pemimpin posisi, kalau yang sejati ini, dia akan selalu ciptakan momentum. Dia akan selalu, begini, kalau orang gagal itu setiap daripada kita pastilah berbuat kesalahan. Tetapi yang jelas satu hal, saudara, bahwa kesalahan yang kita lakukan itu bukanlah vonis untuk kita lengser. Tetapi pemimpin yang baik selalu berikan kesempatan kedua. Ayo, maju lagi. Nah, di sanalah momentum itu terjadi. Dari sisi negatif saat ini, sisi negatif daripada level ketiga. Kalau bicara tentang fokus tentang produksi, fokus tentang hasil, tidak ada satupun pemimpin di atas muka bumi ini yang berhasil sendirian. Sudah ngerti hal ini? Tidak ada satupun pemimpin di atas muka bumi ini yang berhasil sendirian. Selalu keberhasilan daripada seorang pemimpin itu tercapai karena orang lain. Dan keberhasilannya sebenarnya adalah buat orang lain. Makanya dari tadi, awalnya saya katakan, Superman itu sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat. Dia bukan seperti Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga. Superman benar-benar mati dan mati. Yang ada sekarang super team. Itulah yang dibangkitkan di dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita berhasil karena kehebatan kita, saudara, saya rasa bahwa suatu saat saudara akan mencapai kepada satu titik bahwa tanggung jawab saudara itu terlalu berat. Nah, kalau saudara sudah, istilah Jawanya adalah gini, kemblekan beban. Saudara akan mati karena beban.
Bahkan Yesus sendiri mengatakan begini, marilah engkau yang letih lesu berbeban berat. Datanglah kemari. Aku akan ambil beban. Tuhan tuh kadang-kadang kirim tim di sekeliling kita untuk menanggung, untuk meringankan saudara. Tetapi karena kita tidak pernah terbuka, kita tidak melihat dari sisi bagaimana Tuhan memandang seorang pemimpin, maka kita ngomong, aku yang bertanggung jawab ini, aku pikul semua. Misalnya begini, ini kejadian di dalam rumah tangga saya. Saya sebagai daddy, saya sebagai ayah, saya punya 3 anak. Kadang-kadang sudah sebagai ayah, beban rumah tangga itu kita pinggul semua. Walaupun anak-anak sudah besar. Padahal beban saudara itu akan lebih ringan lagi. Kalau saudara beritahukan kepada anak-anak. Saudara akan maksa anak-anak saudara. Kalau memang mereka tidak punya apa-apa, ataupun beban belum bisa ditanggung oleh mereka, jangan nanggung. Tetapi ada, Tuhan inginkan bahwa anak saudara mengambil sebagian daripada beban saudara. Dan saudara bisa continue, saudara bisa meneruskan pertandingan ini tanpa beban. Karena ada anak saudara, putra saudara, putri saudara yang mendukung bersama-sama. Super tim lagi. Nah biasanya saudara, ada momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Sukses. Tiba-tiba jemaat berkali-kali lipat. Ya. Sebelum pandemi, bahkan ya istilahnya mengalami pandemi, sudah pandemi, jemaat bertumbuh terus. Nah itu kan hasil. Nah kadang-kadang kita ini sibuk fokus dengan hasil, kemudian kita lupa bangun hubungan yang tadi itu, yang level kedua tadi. Level kedua itu kan hubungan, bangun manusia, bangun hubungan. Jadikan bangun hubungan itu satu gaya hidup. Sehingga apapun yang menghampiri alamat saudara, apapun yang saudara bisa raih kesuksesan, tidak membutakan kita. Kita tetap bertumbuh dalam membangun hubungan. Sisi negatif lainnya adalah begini. Kita menjadi tidak sabar lagi kalau tidak berproduksi. Misalnya kalau saudara tidak membangun hubungan, sudah investasi besar kepada si A. Bukan cuma uang, tenaga, doa, air mata. Kemudian saudara katakan begini. Duh, kau no hasilnya, tidak ada hasilnya sama sekali. Sudahlah, serahkan Tuhan. Kadang-kadang saudara kalau jengkel serahkan iblis. Ada ayatnya ada, serahkan iblis. Kemudian kita meninggalkan tanggung jawab kita. Karena pusat kita kepada hasil. Kita kepingin memegang hasil. Kita kepingin ngambil kredit daripada hasil daripada orang lain. Saya harap perkataan saya tidak terlalu sulit bagi saudara. Tapi yang jelas adalah begini, apapun yang saudara investasikan kepada seseorang, saudara doakan, saudara puasai, saudara yakin apapun yang saudara investasikan di dalam manusia, tidak ada yang sia-sia. Kalaupun mereka meninggalkan kita, saudara tetap punya iman. Dia akan bertumbuh. Upah saudara akan nanti diterima. Level keempat. Level keempat ini membangun. Sekali lagi, membangun manusia. Ini people development. Justru dalam membangun ini membedakan juga dari gaya kepemimpinan saudara. Sekali lagi, bukan membangun pelayanan. Kalau kita, ya daerah kita ini adalah istilahnya gereja lah, bicara tentang gereja. Atau lebih kerennya lagi, kita bicara tentang kerajaan Allah. Kita bukan membangun pelayanan, tetapi kita membangun manusia. Banyak pemimpin yang salah fokus. Membangun kerajaannya sendiri.
Nah, kita harus konsentrasikan energi, uang, waktu buat orang lain. Buat orang lain, bukan buat diri kita. Buat orang lain. Supaya apa? Supaya kita bertambah-tambah dan berbuah lebat. Bahkan tadi saya katakan, Yohanes 15 katakan, buahmu itu tetap tidak akan hilang. Dihitung, ditulis di dalam kitab kehidupan. Nah, kalau kita sudah membangun, kita harus berani satu hal, menyerahkan beban kita, menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang lain untuk melakukan apa yang dulunya kita lakukan. Saya pelajari dalam bertahun-tahun ini, sharing leadership, kepemimpinan yang dibagikan, bukanlah merugikan kita. Justru teritori kita bisa semakin luas. Kita akan mengembang ke kiri maupun ke kanan. Kalau sudah sendiri, mandek. Apalagi kalau usia makin lama makin tua. Kalau saudara lihat di gereja di Brisbane, saudara lihat, yang melayani itu anak-anak muda. Yang melayani itu keluarga-keluarga muda. Bulan ini saya cuma khotbah, ya, tadi pagi sama hari Minggu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, semua anak-anak muda saya. Semua orang gereja saya. Saya ingin sekali melihat bagaimana caranya mereka khotbah. Dan kalau mereka khotbahnya bagus sekali, saya lihat bagaimana mereka itu ya membawakan presentasi, PowerPoint, cara ngomongnya bagaimana. Saya bisa enjoy, saya bisa menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam semua talenta yang ada dalam rumah. Makanya saya selalu percaya begini, sharing leadership bukanlah merugikan pribadi kita. Justru teritori kita ini bertambah. Demikian juga, ya, kalau saudara merasa begini, hebat ini anakku, anak didikanku ini hebat. Saudara jangan cuma katakan hebat kemudian sudah berhenti. Saudara harus membangun diri saudara sendiri. Aku harus lebih maju. Sehingga apa? Kita ini bersaing tapi sehat. Bukan bersaing saling menjatuhkan. Tetapi kita bersaing dengan orang-orang yang kita bangun sendiri. Kita sendiri membangun diri kita sendiri. Inilah yang bisa memenuhi visi yang Tuhan bisa berikan. Tuhan cuma pilih 12 orang, 12 murid. Dia bisa pilih 500 murid. Dia bisa pilih 5.000 murid. Tapi dia pilih 12 murid. Itu pun satu mengkhianati dia. Sebelum Roh Kudus datang, semuanya pengecut. Cuma Yohanes saja, Rasul Yohanes saja yang membimbing Ibu Maria ada di bawah kayu salibnya Yesus. Tapi yang jelas adalah begini. Ada Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada saudara. Bagaimana caranya kita ini bisa membangun hubungan, membangun manusia. Nah, sisi negatifnya adalah begini. Daripada membangun. Ketika kita membangun, ketika kita investasi di dalam seseorang, tiba-tiba orang itu menghilang. Ataupun begini, tiba-tiba orang itu pindah dari Maumere ke Bandung, dari Maumere ke mana, ya, dari Maumere ke Australia, begitu. Kita merasa, alamak, aku butuh dia tidak ada lagi. Aku siapkan dia, tiba-tiba hilang begitu saja. Sisi negatifnya begini, kita kecewa. Kemudian kita berhenti lagi membangun pada orang lain. Karena sudah takut, nanti aku invest semuanya. Iya kalau dia tetap di sini. Lah kalau hilang, kalau pindah ke Jawa, kalau pindah ke Jakarta, kalau pindah ke daerah itu. Nah, bagaimana investasi? Saudara, tidak ada satupun yang sudah investasikan itu gagal. Investasi yang selalu mendatangkan hasil, mendatangkan keuntungan, itu cuma di kerajaan Allah. Percaya saya. Dulu saya kalau ditinggalkan ya, tahun-tahun pertama saya melayani di Australia. Australia itu kan sangat terbatas sekali.
Pemain musik pun ya asal-asalan aja bisa main gitar, ya kita latih terus lagu Kristen begitu dan lain sebagainya. Saudara, kalau mereka meninggalkan kita ini sedih banget, nangis. Tapi lama-kelamaan sudah puluhan tahun di Australia, ketika mereka meninggalkan kita, saya cuma berkati dia. Seolah-olah dalam hati saya menghibur diri. Saya utus dia sebagai missionary, sebagai rasul, sebagai nabi untuk daerah itu. Saudara harus bisa besar hati. Dan ini sisi negatifnya juga. Kalau saudara sudah melihat seseorang, anak didik saudara bertumbuh, saudara berhenti bertumbuh. No. Selama saudara memiliki pikiran sehat, tangan yang masih bisa menulis ataupun membaca Alkitab, saudara harus tetap bisa bertumbuh juga. Sisi negatif lainnya daripada membangun ini adalah begini, pemimpin yang tidak bisa mengambil kredit atas jerih payah, ya. Karena ada yang diperkirakan berhasil, tetapi menjadi bumerang, menjadi Yudas bagi diri. Tadi saya sudah katakan kepada saudara, kadang-kadang kita kecewa sekali melihat orang yang kita investasikan, orang yang kita nikahkan, orang yang kita bantu, orang yang kita sekolahkan, tiba-tiba suatu hari jadi Yudas. Nusuk, saudara. Lari dengan beberapa orang bentuk gereja sendiri. Sakit. Sakit. Kita tidak bisa lakukan, ya, membiarkan kanker ini, kanker kepahitan hati ada di dalam diri saudara. Dan kalau boleh saya katakan, sisi negatif dari membangun ini, tidak ada metode yang mutlak berhasil semua. Semua investasi saudara di dalam manusia, itu bergantung juga kepada individual. Bagaimana mereka menerima apa yang kita berikan. Ada yang menghargai, ada yang cuma katakan, cuma begini saja. Dan sisi negatifnya adalah begini, tidak semua akan bersama Anda dalam sepanjang waktu. Ada beberapa di antara mereka yang bersama dengan Anda, cuma musiman saja. Tapi kita diciptakan Tuhan untuk bisa berbesar hati. Pemimpin sejati tidak bergantung kepada manusia, tetapi dia bergantung kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua pekerjaan dia, hasilnya kepada Tuhan. Kalaupun mau sedih, nangis, pakai satu mata saja yang mengeluarkan air mata, yang satu tetap melek, lihat kesempatan apa yang sudah bisa bangun di dalam kehidupan orang lain. Level yang paling puncak, ataupun ini, saya berikan ini terlebih dahulu. Metode penolongan yang dalam level yang keempat. Saudara kalau mau membangun manusia, saudara harus temukan potensi yang terbaik. Potensi yang terbaik itu istilahnya begini, kita ini ada chemistry, kita ini cocok. Kemudian sudah perhatikan karakternya hebat, ya, bisa dipercaya. Juga kapasitinya. Kapasitasnya itu orang ini ringan tangan, orang ini bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Dan apa yang dikontribusikan? Pada waktu tidak ada orang lihat. Pada waktu saudara tidak minta dia. Tetapi dia bisa mengkontribusikan. Itu adalah potensi yang baik. Saudara masukkan itu. Andai kata saudara butuh seseorang, saudara pilih orang. Yang kedua, saudara harus melakukan begini, positioning. Saudara menaruh orang yang tepat di posisi yang memang tepat bagi orang ini. Nah, ada metode juga yang menolong. Setelah saudara tempatkan orang itu, saudara berikan contoh bagaimana caranya memimpin. Kemudian di dalam waktu yang berjalan, saudara akan temukan bagian-bagian mana mereka yang agak kurang, agak lemah. Sehingga saudara bisa menolong mereka untuk melakukan pelayanan yang excellent, pelayanan yang luar biasa sekali. Selanjutnya adalah saudara harus mendorong mereka untuk berhasil dalam segala bidang kehidupan. Bukan cuma hebat di pelayanan. Kalau orang itu masih study, mereka juga sukses di study.
Biasanya orang tua itu mengirim murid-murid ataupun anak mereka untuk studi di Australia. Saya enggak ngambil mereka untuk melayani di gereja. Tapi saya berikan kepada mereka satu nasihat bahwa orang tuamu itu banting tulang untuk menyekolahkan kamu di sini. Sekolahmu harus berhasil. Bahkan saya katakan begini, sekolahmu harus berhasil terlebih dahulu, baru melayani Tuhan. Jadi saya mau kehidupan mereka dalam segi apapun juga berhasil. Kemudian setelah saya lihat waktu berjalan, saya bisa mempercayakan pelayanan kepada mereka. Memberi kesempatan kepada orang lain buat meraih lebih daripada apa yang saya bisa raih. Next one, yang terakhir adalah level puncak. Setelah mereka sudah berhasil memimpin dari level 1, level 2, level 3, level 4. Saudara, orang mengikut saudara kalau saudara sudah pemimpin level 5. Jelasnya begini, level 5 bukanlah bagi orang yang sombong. Level 5 ini bagi orang yang tahu siapa diri mereka. Bagi mereka yang otentik, bagi mereka yang asli. Apa yang mereka ngomong, itu yang mereka lakukan. Jadi tidak ada bedanya di balik podium ataupun di balik mimbar dengan kehidupannya dari Senin sampai Sabtu, itu sama semua. Nah, disinilah saudara. Goal saudara adalah menciptakan legacy. Yesus, saudara, kalau saudara selidiki di Yohanes pasal yang ke-17, doa Yesus. Yesus itu memberi laporan kepada Bapaknya. Dia katakan, aku sudah lakukan segala sesuatu. Apa yang kau perintahkan untuk aku. Aku sudah berikan namamu untuk mereka. Saudara, Yesus meninggalkan legacy kepada murid-muridnya. Yang jelas adalah mereka menjaga nama baik dan reputasi dari apa yang dikerjakan dalam integritas yang dipupuk dari awal. Tanpa integritas, tidak akan ada keberhasilan yang lama. Legacy itu bicara tentang lama, waktu yang lama sekali. Dan kalau pemimpin di level 5 ini, mereka inilah yang boleh dikatakan melebihi level sukses. Karena target mereka adalah legacy. Legacy itu adalah begini, kalau kita sudah tua, ya saya sudah 60 tahun, saudara. Mungkin kalau nanti 15 tahun lagi, saya 75, saya lihat putra-putra saya lihat anak-anak didik saya, semuanya jalan bersama-sama, pemimpin-pemimpin besar lain yang telah dibangun. Itu legacy, itu mimpi saya. Mungkin saya tidak diberi karunia untuk memiliki gereja mega, ribuan orang. Tapi dari apa yang Tuhan berikan dalam tangan saya bisa investasikan, saya bisa bangun, saya bisa apa saja yang saya bisa lakukan untuk kebaikan, kebaikan daripada kehidupan orang. Saya akan berikan, karena ini mimpi saya. Saya akan berjalan bersama-sama dengan anak didik saya. Tidak ngambil kredit, tidak kepingin sombong, tapi itu kepuasan seorang bapak. Sisi negatif dari puncak ini. Kadang-kadang kita sudah merasa sampai di satu tempat tujuan. Kemudian tidak merasa ingin harus belajar lagi. Sedangkan hidup itu belajar. Sisi negatif lainnya adalah merasa sombong, lebih hebat dari orang lain. Saudara sudah jadi berkat bagi orang lain, sehingga saudara minta dihormati dan menempatkan diri di atas orang lain. Di sanalah saudara kehilangan fokus seorang hamba. Saudara memberikan satu tarif kalau ada gereja mengundang saudara. Minta pesawat Garuda saja. Kalau bisa, business class. Saudara, itu kehilangan fokus hamba. Tidak lagi sensitif kepada kesempatan yang sederhana yang diberikan Tuhan bagi orang-orang sederhana yang di samping mereka.
Ya, kita harus memilih orang. Tetapi kita tidak memilih orang yang kaya saja. Kita bukan memilih orang yang punya gelar saja, lulusan ya universitas yang terkenal. No. Tuhan itu kadang-kadang berikan orang-orang yang sederhana di samping kita. Tugasnya apa? Kita pemimpin yang di puncak level 5. Tidak akan merasa bahwa saudara duduk di satu posisi yang luar biasa. Tetapi saudara tetap melayani. Bukankah Yesus tadi mengatakan, kalau aku Tuhan dan Guru, aku sudah membersihkan semua kaki daripadamu. Aku meninggalkan contoh untuk engkau mengkopi, ya, mengkopi apa yang aku lakukan. Saudara, ini merupakan banyaknya sisi negatif dari orang yang sudah meraih ke puncak. Sebagai penutup, saya akan tutup ini. Nasihat bagi semua. Kita lihat contohnya, yaitu Yesus. Yesus ini memiliki satu gaya kepemimpinan, yaitu hamba. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara. Saya tahu makin malam. Saya sudah bicara 1 jam. Tapi yang jelas adalah begini, ada beberapa di antara saudara cuma sekedar, wah nanti aja kalau aku jadi pemimpin, aku bisa praktekkan. Itu saya katakan bahwa good framework. Satu cara berpikir yang baik. Tetapi saya berharap ini akan menjadi satu nilai praktikum dari kepemimpinan. Apa yang saya sharingkan pada hari ini terlalu banyak sudah. Saya harus memilih, saya harus memilah mana yang saya akan sharingkan dalam forum malam hari ini. Ada nasihat lagi yang saya ingin berikan kepada saudara, yaitu ambil waktu untuk melihat gaya kepemimpinan Anda. Sampai di level mana? Untuk saya pribadi, nanti tolong PowerPoint ini bisa dibagikan kepada mereka yang tertarik. Kalau saya ambil begini, level 3 itu paling penting. Saya tidak berani menempatkan diri di level 5. I don't have right. Aku tidak punya hak untuk menempatkan diri. Saya sudah capai. Mungkin level 5 itu cuma Tuhan saja yang akan memberikan gelar itu kepada saudara. Memberikan satu konformasi, saudara pemimpin level 5. Sebab apa? Di dalam Alkitab Matius mengatakan begini, ya, masuklah kemari, hambaku yang baik dan setia. Itu bicara tentang sifat, bicara tentang sikap pemimpin. Apakah Anda baik? Apakah Anda itu setia? Nah, biasanya pemimpin dunia ini, dua hal ini, baik dan setia ini, hilang dari peredaran mereka. Yang penting kuasa, yang penting jabatan, yang penting koneksi. Come on. Saudara mau bangun kerajaan atau kerajaan Allah? Kalau kerajaan Allah, selalu lihat. Contohnya adalah Yesus. Dia adalah hamba Tuhan yang baik. Dan dia adalah hamba Tuhan yang setia. Bahkan setia mati di kayu salib. Yang hari ini kita rayakan Jumat Agung. Tidak ada satupun di antara kita, termasuk saya, yang sudah mengakui, aku sudah sampai di level 5. Biarlah pujian itu keluar dari mulut orang lain, bukan mulut saudara sendiri. Dan yang saya cari begini, pujian daripada Tuhan yang saya layani. Bahwa kita sudah mencapai posisi level yang kelima. Pada waktu nanti saya check out dari bumi. Saudara, ini yang saya ingin bagikan bagi saudara. Saya harap ini memberkati saudara semuanya. Istri saudara. Saudara itu terbuka sebagai suratan terbuka. Kalau saudara cuma hebat di belakang mimbar, tidak ada legasi apa-apa yang sudah tinggal. Tetapi kalau saudara otentik, asli, saya percaya, itu sendiri, ya, pengaruh itu sendiri, influence itu sendiri, akan mendatangkan buah kebenaran di dalam orang, teman-teman saudara,
jemaat saudara, keluarga saudara. Saya tidak bisa katakan legacy itu begini. Kehidupan kita masing-masing berbeda. Tapi siapa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, biarlah saudara pengaruhi dengan yang positif. Sehingga apa? Sehingga mereka akan bisa meneruskan apa yang menjadi mimpi saudara. Saya pikir-pikir lagi pada waktu Abraham terima perkataan Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Pada waktu mata itu putranya cuma satu. Ya boleh juga. Tapi putra janjinya Tuhan itu cuma satu, Ishak. Tetapi karena legacy ditinggalkan, kebenaran ditinggalkan, iman dia ditinggalkan, Ishak menurunkan kepada Yakub, Yakub menurunkan kepada Yusuf, dan lain sebagainya. Saudara, itu terus berlangsung. Dan saya harap saya bermimpi demikian. Kalau saya melakukan hal ini benar, hidup di jalan yang benar, saya yakin percaya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, semuanya akan ikut ambil bagian dalam melebarkan kerajaan surga. Kalau Tuhan masih menanti untuk kedatangannya yang kedua. Amen. Saya kira itu jawaban saya. Ada lagi yang mau bertanya, saudara? Kalau misalnya pertanyaannya apa, silakan. Jadi sedikit lagi waktunya. Kalau tidak, besok itu kita akan mulai dengan pertanyaan. Kalau saudara mau belajar dulu nanti PowerPoint-nya, nanti PowerPoint-nya akan dibagi kepada setiap kita. Kita ambil di grup, nanti dari grup saudara bisa itu belajar. Dan besok saya berharap saudara bisa bertanya untuk bisa didiskusikan pertanyaan saudara sehingga mendapatkan sebuah jawaban buat kita. Nah, saya sangat diberkati sekali malam hari ini, saudaraku ya. Yang pertama berbicara tentang kepemimpinan ini, tentunya mulai dari rumah. Nah, saya mau bersaksi, anak saya ini punya grup meeting mereka atau grup Zoom mereka, yaitu pemuda Kristen se-Indonesia di berbagai kota. Nah, Jessica salah satunya, dia bisa melayani di situ. Ketika ditanya, saudaraku, tentang pendeta favorit mereka. Nah, mereka bertanya, ketua timnya itu adalah dari Jakarta, itu mungkin dari gerejanya Pak Niko, dan juga gabungan ini semua. Ya, ditanyalah kepada mereka semua bahwa siapa pendeta favorit kamu. Nah, semua menuliskan tentang Gilbert Lumendo, ya, terus juga pendeta Niko, pendeta Pastor Timotius Arifin, itu juga banyak sekali yang ditulis. Tapi Jessica menulis, dia berkata, pendeta Yohanes Ndarung, katanya. Lalu orang bertanya, siapa pendeta Yohanes Ndarung? Karena nggak ada di YouTube, saudara. Ya. Jadi langsung dia jawab dengan senyum dan pasang love, bilang, papa saya. Semua orang kaget, saudara, karena mereka adalah anak pendeta juga, saudara. Saya mau kasih tahu buat kita, satu kebanggaan buat saya kalau dia berkata papanya menjadi kebanggaan. Ini lagi belajar, saudara. Ya, saya berharap saudara bisa dibanggakan oleh anak saudara di rumah saudara. Itu yang paling penting daripada semua pelayanan kita. Ya, jadi terima kasih Kohan. Jadi ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak, Pak. Nanti mungkin besok kita akan sharing karena ini larut malam lagi di Australia. Jadi besok kita akan bersama-sama lagi. Nah, kami dari Rock ND Maumere, Larangtuka, Leoleba mengucapkan terima kasih. Bandung, Kupang, Jogja yang bergabung malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak untuk Pastor Hani yang bisa melayani bersama-sama dengan saya. Hari ini saya tidak khawatir bahwa siapa yang akan saya melihat pemimpin-pemimpin masa depan di grup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami minta Pak Hani untuk doakan kami, lepaskan berkat buat kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang akan memimpin kita kepada level 1, level 2, level 3, level 4, bahkan level 5
akan menjadi satu kemuliaan bagi nama Kristus saja. Kami berjanji Tuhan, kami tidak akan curi kemuliaan. Biarlah Engkau karuniakan kepada kami pengalaman-pengalaman hidup yang akan membuat hati kami rendah Tuhan. Rendah hati dan bisa dipakai Tuhan dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. Terima kasih untuk unity, terima kasih untuk kesatuan daripada jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, benar-benar Tuhan yang menjadi kesukaan bagi surga sendiri. Bahwa dia menemukan kerajaannya, dia menemukan anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau temukan kami dalam besok Tuhan, dalam membahas tentang 5 jawatan di dalam kerajaan. Biarlah Tuhan itu akan menjadi satu pengetahuan dan satu rema juga bagi kami semua. Terima kasih, kiranya damai sejahtera Tuhan yang akan membawa kami untuk benar-benar bermimpi yang indah hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. God bless you. Terima Ya. kasih Kohan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Oke. Selamat berkati ya. Ya, Saya ya, pamit shalom. dulu. Ya, shalom. Terima kasih. Shalom. Iya, oke. Saya belum pamit. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Berjawab tanpa Terima panas kasih. ya. Orang Pak. Lagi hujan angin, Pak. Wah, hujan angin ya. Haleluya. Pokoknya yang terpenting Keluar pergi tenangkan badai. Keluar tenangkan badai. Saya sudah berdoa dari tadi, tapi dia belum tenang, itu biasa. ya. Terima kasih Ibu Tante Cece dulu. Terima kasih Pak Kris Mantoro. Yakin kedinginan Jogja. itu? Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam kami dulu. Ya, Yakin kedinginan, belum makan kali itu. Terima kasih buat undangannya. Pak Yudi, shalom. Shalom Pak Gunar. Ya, Pak Yosafat, shalom lahir, Tuhan berkati. Ya, Rentu, Tuhan berkati, Tuhan Masih di berkati. kebun itu. Saya masih di Mister kebun. Damian, Pak Albert, Tuhan berkati. Halo ya. Pastor Bapak, Bukar. terima kasih Bapak. Terima kasih Ya. luar biasa malam hari ini Rentu, diberkati Tuhan Tuhan. berkati ya. Pak Albert. Pak Albert, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang Ya, tahun. thank you. Terima Happy kasih birthday. semuanya. Ulang tahun buat Pak Ya. Albert. Doakan dulu, Mari, saudaraku, tumpang tangan. Kita arahkan tangan kita untuk Pak Albert. Kita berdoa buat ulang tahun dia tidak akan mengurangi urapan Tuhan di media ini. Kami tetap percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada kasih karunia Tuhan yang memampukan. Dan janjimu di tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Kami mengucap syukur, kami melepaskan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makannya udah habis. Maaf, makannya sudah habis. Ada kue kan? Dihabisi yakin. Tunggu di endek saja baru terakhir. Ada kue kan? Pak Pintu, Tuhan berkati. Akhirnya Ah, sudah itu. tadi siang sama Om Yakin. Ada kue tidak? Ketemu di endek baru Oh, ya. terakhir. Masih Sampai jumpa nanti. Shalom Pak Pentu, shalom Pak Pentu. Ya, salam. Nanti Ibu Ria yang minggu kedua ke Ende ya. Amin. Kami tunggu. Ya. Kami tunggu Inang. Oke. Selamat malam. Saya berharap Ibu Devi Barus minggu keempat khotbah di Ende. Amin. Betul Amin. sekali tuh Haleluya. Ibu dosen tuh. Kami Ya. tunggu Ibu Dewi Barusnya. Kami tunggu. Mantap. Oh. Gembala Unipa itu. Hah? Gembala Unipa. Dia nanti Iya, bukan iya. khotbah. Bentar, Calon rektor Ya. Unipa. Sikan, aduh Ibu Dewi Jangan didoakan lari. supaya jangan keluar negeri. Pipit, Mas Pipit, siap-siap ya. Khotbah Mas ya. Mas Bibit datang ke Ende. Kota baru dia. Siap. Mas Ya. Bibit nanti dia bukannya khotbah, dia ajak koplo. Tarik sis. Semongko. Dia harus ke Larang Tuka dulu. Iya. Ibu Nana, Tuhan berkati Ibu Nana. Ibu Nana, Tuhan berkati ya.
Koyudi Labuan Bajo menang 3 Koyudi. Ya, Ibu Labuan Bajo. Umil, Dokter Mei, Tuhan berkati ya. Siapa lagi yang lain? Oke. Bapaknya Ino, Tuhan berkati. Yakin besok kau datang sini baru kita udah berdoa supaya badai itu reda, yakin. Koyudi Labuan Bajo menang 7 Labuan Bajo. Ya. Ya. Pak Gunar, Tuhan berkati semuanya. Pak Leksan, Tuhan berkati. Ya. Pak, Tuhan berkati ya. Ibu terima kasih sudah gabung Tuhan Om Yakin. berkati. Tania. Tuhan berkati. Pak Charles. Oh, Charles. Charles Tio. Ko Felix, Tuhan berkati. Kohor, Tuhan berkati. Shalom. Sampai besok malam. Ini tidak ada yang bilang Sampai yakin. besok, izin pamit. Oke. Izin pamit. Dah. Afrinto, Bapak, Tuhan berkati ya. Pasar Bongkar, Tuhan berkati. Makasih yakin. Bongkar semua kerajaan setan di sana. Pasar Bongkar setiap ada setan. Coca-Cola, ingat drumnya itu jangan dikuburkan. Hamba yang setia dan taat. Betul itu. Tarik ses. Tarik ses. Monggo. Pak Yudi Bakola tarik ses. Pak Leksan, Tuhan berkati. Baru datang ke Pak Leksan. Halo, Pak Leksan. Ya. Jangan lihat langit. Langit itu tidak bisa diambil. Ah, iya. Hitung Lihat bintang. sini aja. Kita lagi hitung bintang, Pak. Iya. Anak cucunya seperti bintang di langit. Iya. Oke. Baik sudah ya, dah. Baik sudah, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok Selamat jam 7. Majo, Tuhan berkati. Ya.